Indonesia. Sintayong gembira usai Timnas Indonesia lawan Jepang hingga Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI datangkan penyerang ini. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, memberikan respon setelah mengetahui siapa lawan-lawan yang dihadapi tim Merah Putih pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Juru taktik asal Korea Selatan itu gembira dengan hasil tersebut. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda satu grup bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada September 2024 sampai Juni 2025. Adapun, Timnas Indonesia akan melakoni laga tandang melawan Arab Saudi pada laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 5 September 2024. Respon Sintayong mengetahui hasil drawing tersebut disampaikan secara langsung oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Sumarji mengakui bahwa ia berkomunikasi dengan Sintayong melalui aplikasi WhatsApp. Adapun drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia. Terlebih, Timnas Indonesia mempunyai peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, peringkat pertama dan kedua pada klasemen akhir masing-masing grup berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk peringkat ketiga dan keempat klasemen akhir masing-masing grup akan melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jalur yang dihadapi Timnas Indonesia sangat berat. Timnas Indonesia akan menjalani 10 pertandingan dengan format 5 kandang dan 5 tandang. Lawan-lawan yang dihadapinya juga sulit, meski begitu, Timnas Indonesia tidak boleh menyerah. Coach Sintayong akan sungguh-sungguh untuk membuat tim sebaik mungkin di babak ini, tutup Sumarji. Sintayong full senyum, Justin Mathieu isi lini depan Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong dijamin bahagia jika Timnas Indonesia ketambahan pemain berkualitas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama-nama seperti Ula Romeni, FC Utrecht, dan Kevin Dix, FC Copenhagen, diharapkan pencinta sepak bola tanah air dapat memperkuat Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Medio pekan lalu, penyerang FC Volendam U21, Mauro Zijlstra, terang-terangan ingin memperkuat Timnas Indonesia. Runner-up top skor Liga Belanda U21 2023 hingga 2024 itu mengatakan bakal menerima tawaran bermain untuk Timnas Indonesia. Namun, secara usia Mauro Zijlstra masih sangatlah muda yakni 19 tahun. Cukup riskan bagi Sintayong mengandalkan pemain belasan tahun ketika skuad Garuda dihadapkan dengan negara-negara top Asia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bisa dibilang, Sintayong membutuhkan pemain matang demi memberikan ancaman bagi lawan-lawan Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gelandang serang yang juga biasa bermain sebagai winger FC Noah, Justin Mathieu, dapat dikedepankan untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Pesepak bola 28 tahun itu seakan memberi kode siap memperkuat Timnas Indonesia. Kode itu ditampilkan Justin Mathieu di akun Instagramnya, @jam.
Ia mengambil foto berada di pesawat sambil menaruh emoji bendera Belanda yang diarahkan ke bendera Indonesia. Banyak arti memang dari unggahan tersebut. Justin Matthew bisa saja dalam perjalanan dari Belanda ke Indonesia, atau yang bersangkutan siap berganti kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Jika Justin Matthew benar akan memperkuat timnas Indonesia, lini serang skuad Garuda praktis semakin kuat. Bersama FC Noah yang mentas di Liga 1 Armenia 2023 hingga 2024, Justin Matthew mengemas 4 gol dan 7 assist dari 33 pertandingan. Sebelum memperkuat FC Noah, sejumlah klub pernah diperkuatnya. Sebut saja Topo SS, SC Cambuur, Go Ahead Eagles dan Willem II Tilburg. Bahkan bersama Willem II, Justin Matthew sempat mencatatkan 4 penampilan di Liga 1 Belanda pada 2015 hingga 2016. Lupakan Ula Romeni, Indonesia punya striker keturunan di Bayern Munchen. Tidak ada kabar positif soal naturalisasi pemain keturunan Ula Romeni, di lain sisi ada David Jonathans yang juga merupakan pemain keturunan dengan profil mentereng. Belakangan kencang berembus kabar soal Ula Romeni dan Kevin Dix yang bakal dinaturalisasi, tapi pernyataan terbaru Erick Thohir bikin kondisi kian tak jelas. Ketua Umum PSSI itu menyebut tidak bisa mengonfirmasi kabar ini karena belum ada perjanjian hitam di atas putih antara PSSI dengan kedua pemain tersebut. Jika Ula Romeni tidak ada kepastian, PSSI masih bisa mengalihkan bidikannya kepada pemain keturunan lain yang mentas di Eropa, yaitu David Jonathans. Jonathans punya profil mentereng karena saat ini tercatat sebagai pemain Bayern Munchen, klub raksasa di Jerman dan Eropa. Sebetulnya informasi soal David Jonathans punya darah keturunan Indonesia sudah beredar sejak tahun lalu saat timnas Indonesia U20 diproyeksikan berlaga di Piala Dunia U20 2023. Dilansir dari berbagai sumber, Jonathans lahir di Belanda pada 26 Januari 2004. Namun ia punya darah keturunan Luxembourg dan Indonesia sehingga ia bisa membela di antara ketiga negara tersebut. Posisi aslinya adalah seorang winger kiri, tapi ia juga bisa beroperasi sebagai penyerang tengah dan winger kanan, sama seperti Ula Romeni. Karir sepak bolanya dimulai di Luxembourg dengan bermain untuk klub Swift Hesprange. Sampai saat usianya 16 tahun ia diboyong oleh Bayern Munchen pada Juli 2020. Satu musim di tim Bayern Munchen U17, Jonathans menembus tim U19 Bayern pada 2021. Setelah 2 musim di sana, ia promosi lagi ke tim Bayern Munchen 2 atau tim pelapis dari tim utama Bayern. Sepanjang musim 2023-24 kemarin, Jonathans tampil dalam 26 pertandingan regional Liga Bayern atau kasta keempat di piramida kompetisi Jerman. Tampil cukup menjanjikan dengan torehan 2 gol dan 3 assist buat Munchen 2. Punya potensi cukup besar sebagai pemain depan, PSSI nampaknya akan cukup sulit untuk menaturalisasi Jonathans karena ia sudah memilih membela Luxembourg di kancah internasional. Bahkan Jonathans sudah membela Luxembourg sejak timnas U15 hingga pada Juni 2023 lalu ia melakoni debut buat timnas senior Luxembourg. Sejauh ini David Jonathans sudah mengantongi 3 caps buat timnas Luxembourg. Ia juga sempat diturunkan sebagai pemain pengganti ketika menghadapi Belgia di FIFA Matchday pada 8 Juni 2024. Ula Romeni masih ragu, ST bisa lirik top skor kedua Liga Belanda yang tegaskan ingin bela timnas Indonesia. Striker murni Belanda ini digadang-gadang bisa menjadi solusi lini depan timnas Indonesia. Siapa sosok tersebut? Timnas Indonesia dikabarkan sedang ingin mencari pemain keturunan berposisi striker. Sebab, lini serang skuad Garuda dianggap masih kurang tajam. Maka dari itu, sosok Ula Romeni santer dirumorkan sedang diincar oleh PSSI. Pemain yang berkarier di FC Utrecht ini punya potensi menjanjikan, sayangnya Ula Romeni masih ragu untuk menjadi WNI. Ia mengaku bahwa sedang memikirkannya karena menunggu apakah ia punya kesempatan masuk timnas Belanda. Di tengah keraguan Ula Romeni, kini muncul striker potensial yang mengaku ingin bela timnas Indonesia. Mauro Sijustra kini tengah heboh menjadi perbincangan. Striker FC Volendam ini menyampaikan keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia lewat proses naturalisasi. Mauro Zylstra merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda.
Pencarian pemain keturunan striker top grade A oleh PSSI untuk dinaturalisasi tampaknya akan berlabuh kepada Mauro Zylstra. Seperti apa pengakuan Mauro Zylstra terkait ketertarikan dengan timnas Indonesia? Mauro Zylstra bersedia perkuat timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Meski telah berada dalam radar PSSI dan pernah dihubungi untuk membela timnas Indonesia, namun perkembangannya dalam proses naturalisasinya nampak belum jelas. Aku pernah ada kontak, aku masuk list pemain striker yang mereka inginkan, jadi aku ada di list mereka dan mereka tertarik, ujar Mauro Zylstra. Penyerang yang masih berumur 19 tahun ini mengaku tak akan menolak jika mendapat panggilan untuk membela timnas Indonesia. Saya memiliki statistik yang bagus dan saya yakin bisa bermain di timnas Indonesia jika PSSI mengundang saya, ujarnya. Sebagai informasi, awal karir Mauro Zylstra mengikuti Akademi AFC Amsterdam. Dia diklaim memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Nenek dari pihak sang ayah disebut dari Bandung, Indonesia. Dikutip dari Transfermarkt, Mauro Zylstra adalah pemain muda yang berbakat saat membela NEC Nijmegen U21 pada musim 2023 hingga 2024. Ia berhasil mencetak 8 gol dan 1 assist dalam 12 pertandingan. Prestasi ini membuat Mauro Zylstra menduduki posisi runner-up dalam daftar pencetak gol terbanyak. Hal ini membuktikan kepiawaiannya menjadi striker ganas. Akan tetapi, Mauro Zylstra memilih untuk tidak melanjutkan karirnya di NEC Nijmegen U21. Pemain satu ini memutuskan pindah ke FC Volendam. Gelandang yang bermain untuk klub Liga Turki, Bandırmaspor, yaitu Navarone-Voor, berkeinginan untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong. Meyakini bahwa kondisi fisiknya masih prima dan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi timnas Indonesia. Langkah yang diambil oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ternyata menarik perhatian para pemain keturunan Indonesia di Eropa untuk bergabung dengan timnas Indonesia yang sedang mengalami peningkatan performa. Salah satu pemain yang tertarik untuk memperkuat timnas adalah Navarone-Voor. Nama Voor telah dikenal di kalangan penggemar sepak bola nasional sejak awal tahun 2010-an. Pada masa itu, Navarone-Voor telah disebut-sebut akan dinaturalisasi oleh PSSI, meskipun hal itu belum terwujud. Dalam karirnya di Belanda, Navarone-Voor telah membela klub-klub top seperti NEC Nijmegen dan Vitesse Arnhem. Setelah bermain untuk Vitesse hingga musim panas 2020, Voor melanjutkan perjalanannya ke beberapa negara, termasuk Siprus, Austria. Sebelum akhirnya bergabung dengan Bandırmaspor di Turki, klub yang berjuang untuk promosi ke Liga 1 Turki musim depan. Statistik Navarone-Voor menonjol saat membela NEC Nijmegen dan Vitesse, dengan mencetak 14 gol dan 15 assist dari 135 pertandingan bersama Vitesse. Tercatat mencetak 17 gol dan 27 assist dari 167 pertandingan bersama NEC Nijmegen. Musim ini, Voor telah mencetak 3 gol dan 3 assist dari 26 pertandingan. Dilansir dari YouTube channel Yusa Nugraha, Navarone-Voor siap jika diminta membela timnas Indonesia. Ya, saya terbuka untuk bisa dinaturalisasi menjadi bagian WNI. Saya amat sangat menghargai dukungan dari supporter Indonesia yang secara terus-menerus memberikan support ke saya, kata Navarone-Voor. Navarone-Voor menyatakan keterbukaannya untuk dinaturalisasi sebagai WNI dan mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan yang terus-menerus diberikan oleh para pendukung Indonesia. Saya memiliki hubungan keluarga dengan Indonesia dan ingin membuat mereka bangga. Saya akan memberikan yang terbaik jika kesempatan tersebut diberikan kepada saya, katanya. Dia juga meyakinkan bahwa kondisi fisiknya masih prima dan dia siap memberikan kontribusi maksimal bagi timnas Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora RI, Dito Aryo Tejo, angkat suara perihal proses naturalisasi yang kini kabarnya tengah diupayakan oleh PSSI terhadap dua pemain berdarah Belanda Indonesia, Kevin Dix dan Ulla Romeni. Keduanya digadang-gadang akan segera memperkuat timnas Indonesia. Kevin Dix, bek kanan FC Copenhagen, dan Ulla Romeni, penyerang FC Utrecht, menjadi dua pemain diaspora yang kini santer dikabarkan tengah menjalankan proses naturalisasi. Dito pun memberi respons soal kabar ini.
Dito mengatakan, administrasi dan persyaratan naturalisasi Kevin Dix dan Ulla Romeni tengah diproses di PSSI. Dirinya akan segera memeriksa langsung ke PSSI soal kemungkinan keduanya untuk segera mengenakan jersey Garuda. Kayaknya proses naturalisasi Kevin Dix dan Ulla Romeni itu masih berproses di PSSI ya, nanti kami akan segera cek hal itu, ujar Dito kepada Warta di Bilangan Jakarta. Namun, Dito mengaku bahwa pihak PSSI sampai dengan saat ini belum mengajukan rekomendasi langsung kepada Kemenpora RI ataupun dirinya terkait proses naturalisasi Dix dan Romeni. Belum diajukan ke Kemenpora sepertinya, proses naturalisasi Kevin Dix dan Ulla Romeni masih berproses di sana PSSI, tambahnya. Dix dan Romeni sama-sama memiliki kans untuk membela skuad Garuda, sebab memiliki garis keturunan berasal dari Indonesia. Dix miliki darah Maluku dari pihak ibunya, sedangkan Romeni punya nenek yang berasal dari Medan, Sumatera Barat. Keduanya juga tercatat sampai dengan saat ini belum pernah sekalipun mencatatkan penampilan bersama timnas Belanda senior. Dengan begitu, Dix dan Romeni punya kans perkuat timnas Indonesia. Jairo Riedewald sulit perkuat timnas Indonesia, tapi tak ada yang tak mungkin. PSSI disebut kejar Ulla Romeni dan Kevin Dix. Bung Ropan, Erick Thohir mengatakan sulit untuk memproses gelandang yang meninggalkan Crystal Palace per 1 Juli 2024 tersebut. Meski begitu, ada kabar baik lain. PSSI disebut masih berupaya keras mendatangkan Kevin Dix, FC Copenhagen, dan Ulla Romeni, FC Utrecht, kalau Jairo itu berat untuk dinaturalisasi. Kalau Kevin Dix dan Ulla Romeni masih diusahakan. Jadi belum proses dinaturalisasi, masih diusahakan. Semoga semuanya berjalan dengan baik, katanya. Lantas, apa alasan Jairo Riedewald sulit untuk dinaturalisasi? Kemungkinan besar itu karena gelandang 27 tahun ini pernah mengemas 3 caps bersama timnas Belanda senior pada 2016. Pak Ketua memang tidak mengungkap kenapa Jairo berat untuk dinaturalisasi. Namun, saya sudah bisa menangkap. Apakah karena Jairo pernah bermain di timnas Belanda senior pada 2012 menjadi alasannya? Bisa menjadi salah satu alasan, jika kabar di atas benar adanya tentunya sangat disayangkan. Sebab, pemain sekali Jairo Riedewald sangat dibutuhkan untuk mengisi lini tengah timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Jairo Riedewald dapat dikolaborasikan dengan gelandang berkelas milik timnas Indonesia, Tom Haye. Kehadiran Jairo Riedewald dibutuhkan untuk mengawal lini tengah skuad Garuda saat mengarungi kerasnya babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Striker muda potensial yang berstatus sebagai runner-up top skor di Liga Belanda U23, Mauro Sujustra mengatakan siap membela timnas Indonesia. Pernyataan itu disebutkan ketika dirinya menjalani sesi wawancara bersama Yusa Nugraha di YouTube. Striker berusia 19 tahun ini mengatakan dirinya sudah masuk radar PSSI, tapi belum dihubungi secara langsung.